Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah berkat rahmat dan izin Allah. Kita lanjutkan episode yang ke-14 hari ini. Untuk yang di episode 14 ini kita masuk ke tahun 2003. Iya. Saya mohon izin untuk membacakan catatannya Sang Prabu. Ya, silakan. Rabu Pahing, malam Kamis Pon, 01 Januari 2003 pukul 01.30 WIB, kedatangan Batara Brahma dari Pulau Bali menceritakan keadaan Pulau Bali pasca peledakan, bahwa keadaan di Bali benar-benar pulih. Bahkan setelah kejadian itu, Pulau Bali akan lebih baik daripada tahun lalu. Jumlah turis yang datang meningkat. Saya berpesan kepadanya untuk dapat ditingkatkan kemakmuran dan penjagaan pagar gaib agar jangan sampai kebobolan lagi. Begitu juga dengan masalah keamanan agar bisa terjaga, menyangkut minum-minuman keras dan perjudian, sekiranya kurang baik dan dapat menjurus pada kesesatan. Mengenai peristiwa peledakan di Pulau Bali agar ditelusuri terus serta membantu aparat kepolisian alam wadak atau alam dunia agar mudah untuk melacaknya. Menurut Batara Brahma, hal itu sudah dilaksanakan dan akan terus mengusutnya. Setelah itu berpamitan pergi. Mungkin di sini untuk episode-episode sebelumnya sudah dijelaskan juga dari informasi-informasi dialog antara Sang Prabu dengan Batara Brahma, Batara Shiva, juga dengan yang lainnya. Kita lanjut aja Sang Prabu untuk catatan berikutnya. Kamis Kliwon 09 Januari 2003 pukul 09.30 WIB, kedatangan Prabu Adipati Surya Kencana dari Majalengka memberitahukan keadaan negara yang cukup memprihatinkan. Maka dari itu siap-siap menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak baik. Selasa pahing malam Rabu Pon 10 Juni 2003 pukul 21.30 WIB, kedatangan Ki Tunjung Derajat dari Majenang, Jawa Barat. Bila ia datang selalu mengucapkan Sampurasun atau salam. Setelah itu Kamis malam Jumat Kliwon 13 Juni 2003 pukul 00.10 WIB, kedatangan Ayu Diah Puspaningrum dari Gunung Cermai, Jawa Barat. Jumat malam Sabtu Legi 14 Juni 2003 pukul 22.13, kedatangan Anjar Kusuma dari Cimahi, Bandung. Kamis malam Jumat Wage 26 Juni 2003 pukul 22.20 WIB dengan membaca 7 kali kalimat syahadat dan sholawat, lalu 7 kali surat Al-Fatihah, masuk ke dalam wadah Cakrabuana dari Jawa Barat dengan tugas mengatur ilmu yang ada. Rabu Wage malam Kamis Kliwon 24 Desember 2003 pukul 18.45 WIB, kedatangan Nabi Khidir. Di sini kita di catatan yang 2003 itu memang tidak begitu banyak. Mungkin ada masa jeda, tidak mencatat, tapi tetap menerima tamu-tamu gaib yang datang. Begitu ya Sang Prabu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan masa-masa jeda ini apa ada memang kesibukan secara duniawi atau memang ada perintah gitu Sang Prabu. Mohon dijelaskan Sang Prabu. Itu satu, juga untuk jeda penulisan kan membutuhkan energi yang banyak sekali. Setelah beliau datang terus kita tulis kedua, jadi memang ada masa jeda. Jeda itu bukan tidak sepi sama sekali. Jadi memang ketika itu untuk istirahat fisik gitu loh. Gitu, istirahat fisik, dan memang yang hadir juga agak berkurang gitu loh. Otomatis kan kita istirahat. Otomatis kalau beliau terus berentet datang dan silih berganti, otomatis kan kita kan mencatat terus. Jadi itu kayak ada proses seperti itu. Jadi ya mungkin itu penjelasan dari Sang Prabu untuk masa jeda, karena memang kan sebelum-sebelumnya itu Sang Prabu sudah menerima banyak tamu gaib dan menguras
tenaga secara rohani. Iya. Terima kasih sekali atas penjelasannya Sang Prabu. Untuk selanjutnya kita masuk ke catatan berikutnya, langsung ke catatan 2004. Saya mohon izin untuk membacakan catatannya Sang Prabu. Ya silakan. Sabtu Pon tanggal 21 Februari 2004 jam 03.40 saya didatangi salah seorang pimpinan iblis dari golongan Abriya dengan suara yang terbahak-bahak keras ketika menemui saya. Kedatangannya karena ia dilapori dari anak buahnya yang tidak kuat menghadapi saya dan selalu teraniaya bila menghadapi saya. Dalam dialog saya dengan iblis, saya bertanya kepadanya, kenapa kamu makhluk Allah tidak mau menyembah Allah yang Maha Kuasa? Kamu menggoda anak turun Adam. Tidak akan semudah itu untuk kamu jerumuskan sepanjang orang tersebut taat dan takwa serta mohon perlindungan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Kemudian dia tidak berani menjawab, bahkan lari dari hadapan saya. Ya, kita di sini mulai memasuki catatan yang sangat menarik, di mana ini sudah sangat familiar sebagai sang penggoda untuk menyesatkan kita di dunia ini dalam melaksanakan proses kehidupan ini. Sebenarnya ini adalah sistem yang telah sudah dibentuk oleh Allah sebagai pilihan kita dan sebagai penguji juga kita dalam proses kehidupan ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Abriya ini. Abriya ini seorang pemimpin di kalangan iblis, mungkin memimpin di mana gitu Sang Prabu, dan di atasnya itu adakah pimpinan yang lain gitu. Iya. Silakan dijelaskan. Iya, baik. Abriya itu memang seorang pemimpin, ya, pemimpin tertinggi. Jadi orang kedua dari Azazil. Dia tinggalnya itu di segitiga Bermuda. Iya. Bersama Azazil. Tapi walaupun kelihatannya segitiga Bermuda di dunia, tapi dalam arti bukan di dasar, tapi di dimensi alam lain, di bawahnya itu di dimensi alam lain, tapi memang letak titiknya, koordinatnya di situ gitu loh. Jadi iblis Abriya itu adalah orang kedua, dan dia itu di bawah iblis itu mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri di berbagai belahan dunia sebetulnya. Seperti contoh di Australia ada lagi penguasa wilayah situ yang di Australia. Terus di Nuswantara juga ada penguasa iblis yang tugasnya ya seperti apa yang sudah kita ketahui lah ya. Ada namanya. Terus di Malaysia juga ada, itu namanya juga ada. Di Filipina juga ada. Terus di Amerika, di samping kekuasaan iblis dan Abriya itu di segitiga, tapi di Amerika juga ada. Terus di Asia juga ada. Terus di benua Afrika juga ada gitu loh. Jadi memang masing-masing itu adalah menguasai, makanya disebut Azazil itu adalah King of King gitu loh. Seperti itu. Kalau boleh tahu, ini Abriya ini memang namanya atau kelompoknya gitu Sang Prabu, dan dari Azazil ini keturunan yang keberapa Sang Prabu? Mungkin dijelaskan sedikit tentang Abriya ini. Karena mungkin di episode berikutnya ini nanti juga kita akan menjelaskan tentang penguasa-penguasa di beberapa benua. Ya, silakan Sang Prabu. Iya, Abriya itu adalah anak tunggal dari Azazil, hanya satu anak itu, tapi dia itu adalah menjadi otaknya, jadi asli strategi. Tapi Abriya itu terlahir itu berbarengan dengan penciptaan Adam. Jadi setelah terusir maka berubah wujud gitu loh. Azazil itu. Nah, berbarengan dengan lahirnya Abriya gitu loh.
Abria itu. Jadi Abria itu dia anak tunggal yang memang selalu memberi saran-saran tentang strategi untuk menjerumuskan manusia, baik manusia maupun golongan jin. Jadi Abria itu adalah tokoh andalan, gitu loh, tokoh andalan. Tapi mereka itu setiap apa yang dibisikin itu gagal, dia selalu mengkaji terus akhirnya saran-saran, dan itu pun mereka pun suka mencuri dengar seperti itu. Jadi pencuri dengar itu sebetulnya ya memang disampaikan kepada kelompok mereka untuk disampaikan kepada manusia tentang ini bla 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 gitu loh. Jadi sebetulnya banyak yang manusia itu kadang-kadang suka terkecoh dari siasatnya mereka itu. Itu khususnya para pemimpin ya. Tapi yang operasi terhadap manusia itu bukan mereka. Mereka tuh hanya memberi komando saja gitu, yang berjalan yang di bawah, karena memang ada tingkat-tingkat masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi seperti tingkatan iblis pun dalam menggoda manusia atau jin juga sesuai dengan tingkatannya juga ya. Ya sama. Semakin orang tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta ini, semakin tinggi juga kelasnya mereka. Iya, sama juga seorang pemimpin untuk membisiki itu apa memang kalangan iblis-iblis biasa apa kalangan-kalangan tertentu gitu? Tidak, kalau itu sesuai kelas. Oh, sesuai kelas. Jadi orang itu semakin naik derajatnya atau semakin kemuliaan, maka yang menyesatkan harus minimal setara. Kalau yang di bawah, misalkan anak SMA mau diplesetin sama anak SD, apa bisa SMP? Paling tidak yang perguruan tinggi, ya gitu. Gitu loh. Terima kasih penjelasannya nih, sangat menarik di sini karena memang kan ini cerita-cerita yang sudah familiar kita baca, baik yang ada di kitab-kitab yang telah dibawa oleh para utusannya juga sudah diceritakan. Mungkin bisa dijelaskan bentuk sosok dari iblis gitu, Sang Prabu. Karena kan sosok jin itu seperti ini, sosok iblis itu seperti ini. Mungkin bisa di sosok jin dulu nih. Sosok jin itu bedanya dengan iblis apa gitu? Iya. Kalau iblis kalau jin itu ya belum ke iblis. Kalau jin itu wujudnya seperti manusia dan kehidupannya pun sama seperti manusia. Cuman kehidupannya mereka itu berbeda dengan aktivitas manusia. Kalau manusia itu hanya melata, kalau mereka itu bisa pergi secepat kilat. Makanya tidak ada sarana transportasi, kendaraan, pesawat, mereka cukup gitu loh. Jadi itu. Jadi wajahnya persis, beribadah juga sama. Jin itu bermakmum, mendengarkan, karena kita tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat karena makom tingkatannya beda. Jadi tingkatannya jin pun tidak bisa melihat golongan malaikat atau iblis. Malaikat jauh lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau wujud jin tuh seperti itu, jadi seperti biasa. Cuman mereka tuh kadang-kadang menjadi korban fitnahan karena dari kalangan manusia. Karena apa? Karena tidak tahu, dikira tuh jin. Padahal iblis itu memang berasal dari golongan jin. Ketika ingkar, tidak patuh atas itu, maka dia terpisah. Tinggalnya bukan di alam jin, di alam yang lebih tinggi. Sebetulnya yang disebut alam kegelapan, letaknya di alam kalam. Dia membuat komunitas sendiri. Siapa-siapa yang menjadi sekutunya, salah satunya yang menjadi penguasa itu. Termasuk juga ada penguasa terjadi ketika masa-masa sebelum ada Adam, kan jin kan sering berperang, menumpahkan darah. Salah satunya yang menjadi king of king karena mendapatkan anugerah Azazil menjadi raja di raja. Nah, salah satunya memang
semua yang mau, termasuk di Jepang juga ada, Iya, gitu loh. iya. Di Jepang itu yang disebut Shinto. Iya. Itu dari golongan mereka, maka terpisah menjadi kelompok sendiri. Itu adalah mereka-mereka itu yang menjadi penguasa itu, gitu loh. Membuat dan wajahnya dan bentuknya sudah berubah, bertanduk, gitu. Merah, membara merah itu, Iya. kakinya sudah berubah. Iya. Tapi ketika untuk menjerumuskan siapapun Iya. manusia, dia bisa berubah bentuk. Iya. Bentuknya bagus, baik, gitu loh. Bisa sebetulnya, karena dia karena dia bukan tercipta dari materi padat. Kalau manusia kan dari materi padat, lehernya melintir, Iya. ya mati lah. Nah itu seperti itu. Nah, tangannya atau kembali ke belakang bisa patah tulangnya. Iya. Kalau mereka tidak lentur, karena api juga sifatnya wujudnya kan lentur, gitu. Bisa dijelaskan sedikit apakah seorang iblis ini akan dapat merubah wujud pada cahaya yang putih gitu? Kalau kasa api itu kan merah, Samrabu. Tapi kalau dia ingin memplesetkan, dia ingin membentuk tubuhnya itu menjadi cahaya yang putih terang, karena kan identik ketika kita sudah bisa melihat alam gaib, ketika melihat cahaya putih dan terang itu beranggapan ada kebaikan gitu. Nah itu gimana Sang Prabu? Kalau menurut ilmu rohani Sang Prabu? Kalau iblis itu ketika menyamar pada orang-orang pelaku itu bisa membentuk seperti itu, tapi tidak mengeluarkan cahaya. Iya. Tadi membentuk aja. Membentuk postur tubuh lah gitu lah ya. Cuman Rupa gitu. yang membedakan itu ketika sosok itu, jadi bukan iblis ya, iblis kan tataran lebih kepada anak buahnya lah. Ketika dia datang mengucapkan gini, tapi besok datang bukan orang tersebut, biasa lain gitu loh. Nah gitu, jadi dia itu sebetulnya berkelompok juga. Jadi begitu masuk, bahkan ada penjelasan seperti ini, begitu. Yang lain juga sama, tapi biasanya ketika datang pertama, dengan datang kedua tuh yang dibahas juga beda. Gitu loh. Bukan. Jadi yang pertama itu pura-pura istilahnya pura-pura sesuatu kebenaran, tapi untuk yang kedatangan kedua, ketiga dan selanjutnya itu mulai menyesatkan secara perlahan-lahan. Iya, karena sosoknya beda. Oh gitu ya. Gitu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di episode ini, sangat menarik sekali. Saya akhiri catatan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.